Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pasca gempa mengguncang Kabupaten Ende, sejumlah keluarga memilih mendirikan tenda secara mandiri di halaman rumah mereka. Sementara memastikan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bisa terjangkau, warga terdampak gempa di Desa Coal dan Desa Pangga, Kecamatan Kuwus di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita akan update informasinya. Betul, kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV ada Dasya Utauruk dari Ende NTT dan juga Dirhamsyah Maulana langsung dari Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kita ke Dasya terlebih dahulu. Selamat pagi. Dasya, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, betul sekali. Selamat pagi Valen dan juga Jason. Memang kalau kita ketahui ya, berdasarkan pantauan kami di Kabupaten Ende sendiri, ini banyak dari mereka yang memilih untuk membangun tenda mereka sendiri secara mandiri di depan halaman rumah mereka. Seperti di kawasan kami saat ini, banyak dari mereka yang memilih untuk membangun tempat tidur mereka, tenda mereka di halaman rumah mereka. Seperti ini sendiri ada tiga kepala keluarga yang bergabung untuk membangun tenda mereka, dan di sini ada 4 kasur, ada 2 kasur di sana, kemudian ada 3 kasur di sini. Dan tidak hanya itu, Valen dan juga Jason, jika kita bergeser ke sisi kiri, ini ada beberapa dari mereka yang juga bahkan tidur di kuburan. Kuburan ini memang berada di depan halaman rumah mereka dan mereka gunakan untuk tempat pengungsi. Di sini juga ada 3 hingga 4 orang. Dan tidak hanya tempat tidur, mereka juga mengamankan dapur, peralatan dapur dari dalam rumah mereka dikeluarkan untuk digunakan saat ini. Dan ini merupakan kondisi terkini di lokasi kami. Ini ada satu dapur darurat di mana barang-barang ini memang dari dalam mereka amankan keluar dan saat ini dipergunakan untuk mereka mengungsi. Dan untuk mengetahui kira-kira kondisi terkini lebih jauh, lebih detail di lokasi kami saat ini dan juga bantuan seperti apa yang sudah dihadirkan, saat ini sudah bersama dengan kami Pak Linus. Bapak, apa kabar? Baik. Bapak, ini kita sedang berada di tenda pengungsian yang sudah Bapak bikin secara mandiri ya, bersama dengan 2 kepala keluarga lainnya. Bapak mungkin bisa dijelaskan ini kondisinya ada berapa orang di sini dan sudah seperti apa Pak selama 5 hari ini? Kami di sini ada 3 kakak sebenarnya. Ada 15 orang di sini. 3 kakak 15 orang. Ini sudah 5 hari berada di luar sini ya Pak. Bagaimana Pak ini situasinya? Ya, kami di sini baik-baik, hanya bantuan dari pemerintah ini baru sudah 5 hari ini baru 1 kali, tapi bantuan sebenarnya tidak kena sasaran. Pak, bantuan baru 1 kali ya yang datang. Bantuan apa tuh Pak? Hanya sebenarnya kami 15 orang ini berasanya 2 kilo, gula 1 kilo, ini susu 1 kaleng dengan mentega, itu saja. Baru itu aja ya Pak untuk 3 kepala keluarga. Itu kapan Pak datangnya? Hari Minggu ya. Pak, pasti butuh bantuan sembako lanjutan ya Pak. Dan selain hal itu, apakah ada bantuan lain Pak yang dibutuhkan? Belum ada. Sebenarnya kami butuh itu bukan sembako sebenarnya. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ini. Kami punya rumah rusak, lalu bawa kami sembako ini, lalu ke rumah kami ini mau bagaimana? Kami butuh uang sebenarnya kami membuat. Oke, berarti yang sekarang difokuskan adalah untuk kerusakan yang di rumah ya. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga pemerintah cepat datang untuk mengecek langsung rumah-rumah yang ada di sini dan untuk melihat secara langsung kerusakan yang ada. Terima kasih Bapak. Ya, itulah Valen, Jason, merupakan perbincangan singkat kami. Bantuan memang sudah datang namun baru sedikit, dan yang dibutuhkan saat ini adalah pemerintah untuk mengecek secara langsung kerusakan-kerusakan yang ada di sini dan untuk didata nantinya untuk diberikan, dan juga dilihat kerusakannya ini termasuk kategori ringan, sedang, atau mungkin berat. Kembali ke studio, Jason, Valen. Baik, Dasya, terima kasih untuk laporan terkini dari Ende. Kita beralih ke Dirhamsyah Maulana, pemirsa di Labuan Bajo, NTT. Dirham, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di tempat Anda berada sekarang? Ya, baik Valen, memang saat ini saya sedang berada di Labuan Bajo, di mana bantuan dari pusat masih terus disalurkan melalui BNPB ke berbagai titik yang terdampak gempa itu melalui jalur darat, melalui jalur udara maupun jalur laut.
BNPB memastikan penyaluran bantuan dapat tersalurkan dengan tepat, akses yang cukup sulit dan jarak tempuh sekitar 3,5 jam dari Labuan Bajo ini itu menjadi sebuah tantangan dalam distribusi bantuan. Namun pemerintah memastikan selama akses darat masih dapat dilalui, bantuan akan terus disalurkan. Memasuki hari ke-6 pasca gempa, sejumlah warga di Desa Kual dan Desa Pangga, Kecamatan Kubus, Manggarai Barat masih memilih bertahan di luar rumah. Terdapat sekitar ada 165 kepala keluarga yang terdampak gempa dengan tingkat kerusakan bangunan itu bervariasi dan masih terus didata. Deputi 2 Pencegahan BNPB Abdul Muhari itu meninjau langsung ke lokasi memastikan kondisi warga dan bantuan dari pemerintah tersalurkan hingga ke masyarakat terdampak. Sejumlah bantuan pangan sebelumnya telah disalurkan melalui pemerintah setempat, namun bantuan yang akan terus diperkuat termasuk untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, serta kebutuhan dasar lainnya. Salah satu penyebab warga yang mengungsi, sebagian warga masih trauma untuk kembali ke rumah dan khawatir terhadap gempa susulan. Demikian, Pak Len. Baik, terima kasih Dir Hamsyah Maulana melaporkan langsung dari Labuan Bajo NTT dan sebelumnya Dasya Utauruk dari ND NTT. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.